Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senar syiar Islam, mudah-mudahan tambah berkah, tambah manfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Membaca semua data di atas, saya hanya bisa geleng-geleng dan berdecak, tapi tidak kagum. Kok bisa-bisanya Kiai Imad yang merupakan anggota LBM PBNU menulis kitab yang mengatasnamakan NU, tapi isinya diambil secara diam-diam dari situs-situs Wahabi. GBT, gak bahaya tak? Kok iso? Saya berharap ada keseriusan dari pihak PBNU, khususnya LBMNU, untuk meneliti lebih dalam lagi kitab karya anggotanya ini, kalau perlu tarik ia dari pasaran. Karena ini bukan perkara receh dan remeh, ini kasus serius. Kitab ini semenjak terbit cukup laris di kalangan bakul kitab pesantren. Apalagi Kiai Imad sekarang sudah menjadi kiai viral dengan ribuan pendukung fanatik dan militan dari seluruh penjuru Indonesia. Bagaimana jadinya jika kitab yang disusupi banyak fatwa-fatwa Wahabi ini dikaji atau bahkan dijadikan kurikulum di pesantren-pesantren Muhibbin Kiai Imad yang notabene-nya adalah pesantren-pesantren NU. Apalagi sekarang Kiai Imad sudah berfatwa untuk meninggalkan kitab-kitab karya ulama Ba'alawi. Anda mengajak sahabat channel Syiar Islam nih kok untuk umroh bareng kok. Masya Allah. Untuk umroh bareng di bulan Oktober. Masya Allah. Punya ini travel umroh? Ada kok travel umroh kita yang bernama Prawira Travel. Ya, insya Allah kita akan berangkat di bulan Oktober. Dalam tema Maulid bersama di kota Madinah. Insya Allah kok. Itu umrohnya berapa hari? 1 bulan? Umrohnya 9 hari kok. Oh, bukan 1 bulan? Bukan 9 hari. 1 bulan haji dong. Ya, haji juga kita ada. Bukan. Umrohnya mah cuma 4 hari, sisa jalan-jalan. Gitu kok. Ya. Insya Allah nyaman, aman, dan biaya terjangkau kok. Gitu. Nama travelnya Prawira Travel. Prawira Travel. Prawira Insya Allah ya. Insya Allah. Mungkin dari sahabat semuanya ingin berangkat umroh, silahkan daftar di nomor kontak yang sudah kami terapkan di yang berjalan ini nih. Tulisan yang berjalan. Ya. Insya Allah jadi manfaat kok. Kitab ini sesuai dengan gambar yang di sini, tentu ini menggembirakan sekali. Adalah kitab yang mu'alifnya adalah tokoh yang sangat terkenal 2 tahun terakhir ini, yaitu Kiai Haji Imaduddin Usman. Kitabnya berjudul Al-Fikrah An-Nahdiyah fi Usuli wa Furu'i Ahli Sunnah wal Jamaah. Pemikiran NU, pemikiran Nahdiyah fi usulin wa furu'i Ahli Sunnah wal Jamaah, di dalam masalah usul dan furu'nya Ahlu Sunnah wal Jamaah, tentu aswajanya NU. Ta'lifu Imaduddin, karangan Kiai Imaduddin Sibti Utsman Al-Bantani, cucu Kiai Utsman Al-Bantani Al-Jawi, Jawa, Asy-Syafi'i bermadzhab Asy-Syafi'i, Al-Qadiri khadimi thalabatil ilmi, pelayan para santri fil Ma'hadil Islami di Pondok Pesantren As-Salafi Nahdlatul Ulum. Jadi ini luar biasa sekali, seorang kiai dari Jawa mengarang kitab berbahasa Arab. Sebelum beliau sudah ada kiai-kiai top, yaitu Kiai Nawawi Al-Bantani, ada Kiai Iksan Jampes, dan masih banyak lagi termasuk Khabratus Syekh Hasyim Al-Asy'ari. Kitab ini berisi tentang, sebagaimana tampak di judulnya, adalah pemikiran-pemikiran Nahdlatul Ulama dengan aswajanya Ahlu Sunnah wal Jamaah. Kiai Imaduddin menyelesaikan penulisan kitab ini pada tahun 1439 Hijriah, sekitar 3 tahun sebelum beliau viral membatalkan nasab Ba'alawi. Dan sebagai tambahan informasi, kitab ini juga pernah diulas dan direspon secara positif di situs NU Online Banten. Di situ penulis, yaitu beliau Hamdan Suhaimi, Wakil Ketua PWGP Ansor Banten, mengomentari, sebagai orang awam tentu saya sangat memuji karya Kiai Haji Imaduddin Usman ini karena jarang dikembangkan oleh kiai pesantren. Seandainya bisa saya sejajarkan, mungkin kitab ini sejajar dengan kitab-kitab karya ulama Timur Tengah yang telah menjadi rujukan kita dalam memahami ajaran dan ilmu Islam yang sempurna dan luas.
Informasi ini tentang buku ini saya dapatkan dari Kiai Muhammad Ismail Al-Khalili. Beliau adalah murid Habib Umar sekaligus cucu Syekhuna Khalil Bangkalan. Beliau menginformasikan bahwa kitab karangan Kiai Imaduddin ini bisa di-download ini ada linknya. Selanjutnya Kiai muda Muhammad Ismail Khalil ini menulis, bagi pembaca awam khususnya jika ia termasuk muhibbin Kiai Imad, kitab ini memang akan terlihat sangat keren dan mengagumkan. Bayangkan seorang ulama Nusantara dari Kresek, Banten bisa menulis kitab setebal 273 halaman dengan bahasa Arab yang sangat lugas dan ilmiah. Para pembaca pasti akan berdecak kagum. Kok ada ya Kiai sealim itu? Nggak kalah sama ulama-ulama di Arab sana. Tapi sayangnya saya bukan pengagum berat Kiai Imad. Saya membaca kitab ini karena murni penasaran dan pengen tahu seperti apa sih kualitas kealiman seorang Kiai Imad yang sedang dielu-elukan para muhibbinnya itu. Hasilnya, setelah membaca sampai halaman 126, saya menemukan suatu fakta yang sangat membagongkan. Banyak dari isi kitab pemikiran NU karya Kiai Imad ini beliau kopas. Beliau copy paste dari situs-situs Wahabi tanpa menyebutkan sumbernya. Believe it or not, percaya atau tidak. Berikut adalah data-data yang berhasil saya kumpulkan. Kemudian kemungkinan besar akan bertambah kalau saya sudah khatam membaca kitab Kiai Imad ini. Pertama di halaman 40 sama dengan 41, ketika membahas tentang bilangan jamaah sholat Jumat. Saya sudah mulai merasa aneh ketika di situ Kiai Imad juga mencantumkan pendapat Ibnu Taimiyah. Padahal katanya ini kitab pemikiran NU. Al-mas'alatul ula fi adadil jum'ah dan seterusnya. Ternyata ibarat ini beliau kopas, beliau copy paste atau lebih tepatnya cut and paste sedikit modifikasi dari situs Wahabi berikut. Situsnya adalah islamweb.net. Perlu diketahui islamweb.net ini adalah situs raksasa Wahabi yang biasa memuat fatwa-fatwa ulama-ulama Wahabi seperti Bin Baz, Syekh Utsaimin, Albani dan lain-lain. Yang kedua, di halaman 49, ketika membahas khutbah dengan selain bahasa Arab, Kiai Imad menulis, ittafaqal fuqaha'u ala annal aula an takunal khutbatu bil lughah al arabiyyah sampai seterusnya. Komentar Kiai Muhammad Ismail Al-Khalili, ibarat di atas ternyata juga Kiai Imad kopas plek ketiplek dari situs Wahabi. Hanya saja beliau modif sedikit akhir ibaratnya. Ma'aziyadati wal ikhtisar. Berikut link situsnya. Nah, ini link situsnya yang tempat Kiai Imad mengambil tulisan ini ada di sini. Islamkia.info adalah al-islamu soal wa jawab, pertanyaan dan jawaban tentang Islam. Ini juga merupakan situs terkenal Wahabi milik Syekh Muhammad Sholeh Al-Munajjid, seorang ulama Wahabi, santri dari Syekh Bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Albani. Biyuh jan ngumuri tenan iki. Al-Fikrah An-Nahdiyah apa Al-Fikrah An-Najdiyah, pemikiran Najd. Nah, ini sebagai informasi saja, Wahabi itu Muhammad bin Abdul Wahab lahirnya di Najd. Yang ketiga, di halaman 95, ketika membahas tentang jual beli kredit bai'ut taqsib, lagi dan lagi Kiai Imad kopas redaksi dari situs Wahabi islamkia.info. Redaksi kitab Kiai Imad tadi tertulis al-mas'alatul ula fi bai'it taqsiti dan seterusnya. Redaksi situs aslinya ditampilkan oleh Kiai muda yang ganteng Muhammad Ismail Al-Khalili. Nah, seperti ini. Lalu yang keempat, di halaman 116, ketika membahas hukum menikah melalui telepon, Kiai Imad menuliskan al-mas'alatus tsaniyah aqdun nikah bil hatif, akad nikah lewat telepon. Nah, ini terus ditulis di sini lalu dikomentari oleh beliau Kiai Muhammad Ismail Al-Khalili yang ganteng. Lagi-lagi dan lagi ternyata ibarat ini Kiai Imad kopas dari situs islamkia.info. Nah, di situsnya hanya saja cerdiknya Kiai Imad di sini sumber-sumber fatwa itu beliau hilangkan karena akan jelas menampakkan kewahabian mereka.
Coba perhatikan, fatwa di atas bersumber dari Al-Lajnah Ad-Daimah yang bisa dibilang MUI-nya Wahabi, juga dari Syekh Abdul Aziz bin Baz. Halaman 5, nomor 5 di halaman 125 ketika membahas tentang poligami. Mama pecinta Kiai Imad wajib baca ini ya. Saya agak mengernyitkan dahi ketika dengan gagahnya Kiai Imad berkata bahwa poligami adalah sebuah amal yang besar pahala dan manfaatnya bagi suami istri. Inna ta'addudaz zaujat dan seterusnya. Saya curiga kok ada bau-bau Wahabi di sini ya. Ternyata betul di halaman 126 ketika menjelaskan keutamaan istri pertama yang bersedia untuk dimadu, Kiai Imad menuliskan fadluz zaujatil ula dan seterusnya. Dan sekali lagi demi menguatkan pendapatnya yang sangat menganjurkan poligami itu, Kiai Imad ternyata mengkopas ibarat itu dari situs Wahabi, lagi-lagi islamkia.info. Bagaimana ibu-ibu? Sementara ini saya hanya menemukan satu ibarat yang beliau kopas dari situs Aswaja. Sekali lagi tanpa mencantumkan sumber, yaitu di halaman 25 ketika membahas tentang lafaz Sayyidina di tasyahud. Beliau mengkopas dari situs Darul Ifta Jordania berikut ini. Ziyadatul lafzi Sayyidina bis sholati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penambahan lafaz Sayyidina di sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Membaca semua data di atas saya hanya bisa geleng-geleng dan berdecak, tapi tidak kagum. Kok bisa-bisanya Kiai Imad yang merupakan anggota LBM PBNU menulis kitab yang mengatasnamakan NU, tapi isinya diambil secara diam-diam dari situs-situs Wahabi. GBT, gak bahaya tak? Kok iso? Saya berharap ada keseriusan dari pihak PBNU khususnya LBMNU untuk meneliti lebih dalam lagi kitab karya anggotanya ini, kalau perlu tarik ia dari pasaran. Karena ini bukan perkara receh dan remeh, ini kasus serius. Kitab ini semenjak terbit cukup laris di kalangan bakul kitab pesantren. Apalagi Kiai Imad sekarang sudah menjadi kiai viral dengan ribuan pendukung fanatik dan militan dari seluruh penjuru Indonesia. Bagaimana jadinya jika kitab yang disusupi banyak fatwa-fatwa Wahabi ini dikaji atau bahkan dijadikan kurikulum di pesantren-pesantren Muhibbin Kiai Imad yang notabene-nya adalah pesantren-pesantren NU. Apalagi sekarang Kiai Imad sudah berfatwa untuk meninggalkan kitab-kitab karya ulama Ba'alawi. Gimana jadinya kalau tanpa disadari santri-santri mereka malah nyasar sanad keilmuannya kepada ulama-ulama Wahabi seperti Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin dan Pak Albani. Saya sendiri tidak menuduh Kiai Imad sebagai penyusup Wahabi dalam tubuh NU. Saya tetap meyakini beliau sebagai kader NU dan bagian dari kita warga Nahdliyin. Respek saya ketika beliau menyebut ulama kami Syekhuna Khalil Bangkalan dalam tesis versi kitabnya sebagai Syekhul Masyayikh Al-Arif Billah. Respek saya ketika dulu beliau menyambut dengan baik tim kami Turas Syekhuna Khalil ketika melakukan kunjungan penelitian di Banten. Hanya saja pertanyaan liar di kepala saya, apa tujuan Kiai Imad menyusupkan fatwa-fatwa ulama Wahabi itu di kitab yang beliau namakan sebagai kitab pemikiran NU? Iki maksudnya piye? Mbok yo jangan namakan Al-Fiqrah An-Nahdiyah kalau gitu, tapi Al-Fiqrah Al-Imadiyah atau Al-Fiqrah Al-Gogeliyah atau Al-Fiqrah Al-Qopasiyah. Ingin rasanya saya sampaikan kepada beliau bahwa menukil sebuah maklumat tanpa mencantumkan sumber rujukannya itu adalah sebuah pengkhianatan dan penipuan ilmiah. Imam Nawawi dalam kitab Majmu'nya bahkan mengatakan wa minan nasihati dan seterusnya, yang artinya adalah termasuk bagian dari nasihat adalah menisbatkan suatu faedah ilmu kepada pengucapnya. Barang siapa yang melakukan itu maka ilmu dan keadaannya akan barokah. Akan tetapi barang siapa yang menukil sebuah kalam dan membuat orang lain mengira itu adalah ucapannya, maka ilmunya tidak akan bermanfaat dan keadaannya tidak akan barokah. Karena itu para ahli ilmu sejak dulu selalu menisbatkan suatu faidah kepada pengucapnya.
Dulu para ulama-ulama NU berjuang keras untuk menjauhkan masyarakat dari pemikiran-pemikiran Wahabi. Sekarang ada kiai yang merasa paling NU, bahkan ngarang kitab tentang pemikiran NU, anggota LBM NU pula. Tapi isi kitabnya malah menukil dari ulama-ulama Wahabi. Mari kita rapatkan barisan dan sama-sama jaga NU kita. Seperti apa yang pernah didawahkan oleh Syekhina Maimun Zubair. Masya ya opo NU kuwi tinggalane para wali, ya wajib dijogo. Bagaimanapun juga NU adalah peninggalan para wali, ia wajib dijaga. Sekali lagi untuk seterusnya dan untuk sekian kalinya, kita memang tidak harus berpikiran sama, tapi mari kita sama-sama berpikir. Kiai Ismail Amin Khalil Bangkalan, 31 Juli 2024. Demikian hasil bacaan saya dari beliau, Kiai muda yang ganteng Muhammad Ismail Amin Khalil. Semoga bermanfaat. Barakallahu fi kitabatihi, amin ya rabbal alamin. Semoga tulisan beliau bermanfaat, semoga video ini bermanfaat dan dijauhkan dari fitnah, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.